lalu dioperasikan. Setelah dioperasikan selesai, baru dilaksanakan lagi ada sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya dan yang didiskusikan? Setelah itu ada pertanyaan baru kita jawab, Bu. Pertanyaan. Berarti sosialisasi sambil ya, praktekan ya? Sambil praktekan, ya, sambil memperkenalkan, sambil kita alat-alat kita pasang, gitu. Bu Ayu kemarin sempat melihat ya, ya sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi terutama untuk peralatan itu langsung kita siapkan alat itu, kemudian menunjukkan. Jadi teman-teman jadi Farid Mandi langsung mempraktekkan gitu, Bu. Oke, silakan duduk. Dan media edukasi. Jadi pertama mungkin saya sosialisasikan isi SOP. Yang pertama yaitu persiapan. Tentunya persiapan alat apa saja yang perlu disiapkan. Iya, ini Anda praktekkan ya. Anggap aja kita rekan kerja gitu loh. Oh iya. Saya kan nggak tahu Anda bisa sosialisasi kalau Anda nggak praktekkan ya. Oh iya. Gimana? Berarti saya langsung sosialisasikan. Iya, anggap aja. kegiatannya. Ya. Kita anggap aja rekan kerja yang disosialisasikan. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang draft SOP tentang perawatan payudara pada ibu nifas. Di sini untuk perawatan payudara sendiri pasti teman-teman sejawat apalagi yang bidan sudah mengetahui apa itu perawatan payudara. Tapi di sini saya hanya mengingatkan kembali atau memberikan informasi kembali tentang bagaimana cara merawat payudara khususnya untuk ibu nifas, karena di ruangan kita itu ruangan untuk terkhusus ibu nifas dan ibu-ibu dengan penyakit kandungan, jadi sangat dibutuhkan sekali edukasi ini terhadap pasien dan keluarga. Jadi yang pertama perawatannya ada waslap, setelah itu ada handuk, air hangat, air dingin dan lain-lain. Dan untuk pelaksanaan perawatannya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perawatan puting susu. Perawatan puting susu caranya ibu-ibu yang baru melahirkan biasanya kurang mengerti cara untuk merawat puting susu. Jadi banyak ibu yang melahirkan itu puting susunya kotor, sehingga bayi yang harusnya minum dari puting susu yang bersih itu karena ibunya kurang menjaga kebersihan puting susu jadi tertelan di bayinya. Jadi itu tidak baik untuk bayi. Jadi cara merawat puting susu tadi ada di peralatan perlengkapan kita sudah menyiapkan kapas. Kapas di sini ada 2 kapas. Setelah itu kita berikan di kapas tersebut baby oil atau minyak kelapa. Tapi kalau ada minyak kelapa lebih bagus minyak kelapa. Jadi setelah dimasukkan di kapas, diberikan di kapas, kapasnya ditempelkan di bagian puting ibunya, dikompres selama kurang lebih 2-5 menit. Setelah itu, setelah dikompres, kasa yang sudah ditempelkan tadi sedikit diseka, jadi dibersihkan daerah puting dan areolanya atau yang bagian hitam di sampingnya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada. Nah, setelah itu bagian yang kedua yaitu melakukan kompres payudara, kompres hangat dingin. Jadi kompres ini bertujuan untuk mengurangi jika ada peradangan payudara dan untuk melenturkan otot-otot yang ada di payudara. Yang pertama ini tentunya sudah kita sediakan ya, tadi air dingin dan air hangat. Yang pertama kita lakukan kompres hangat menggunakan 2 slap, kita masukkan air hangat. Setelah itu kita peras airnya, lalu kita tempelkan di kedua payudara. Setelah itu kompres selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian ganti kompres dengan air dingin. Air dingin yang sudah kita siapkan, ganti kompres dengan air dingin. Sebentar, ini tadi edukasi atau sosialisasi, Mbak? Sosialisasi. Oh, baru ke temannya ya tadi ya? Iya, ke temannya. Oh, dia ngasih tahu. Oke, saya tahu ya. Sekarang ke pasien deh ya. Nah, ke pasiennya hampir sama seperti itu, Ibu. Ya. Tapi gimana cara Anda bicara ke pasien itu gimana? Openingnya gimana? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Perkenalkan. Ada bapak-bapak juga di situ. Di sini ada keluarganya, Ibu. Biasanya bapaknya yang di situ. Suaminya. Iya, suaminya atau atau mendampingi ya. iya. Karena ada pemijatan, Ibu. Kalau pemijatan. Nah, ini anggap aja nih bapaknya. Suami. Iya. Ini saya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, perkenalkan saya Bidan Silani Lestari.
Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan pengetahuan untuk Bapak dan Ibu mengenai perawatan payudara. Sebelumnya Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang perawatan payudara? Belum ya. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk merawat payudara. Tujuan untuk perawatan payudara sendiri ini yang pertama adalah untuk menjaga kebersihan payudara Ibu. Karena Ibu kan setelah melahirkan pasti inginnya menyusui bayinya. Nah, untuk menyusui bayinya itu harus diusahakan putingnya bersih supaya nanti ketika menyusui bayi itu yang kotoran di puting itu tidak tertelan bayi dan tidak menjadikan sumbatan yang nantinya akan menyebabkan bendungan pada payudara gitu. Jadi nanti untuk kegiatan perawatan payudara ini ada 3 Ibu caranya. Yang pertama itu dengan membersihkan puting menggunakan kapas dan minyak kelapa. Caranya nanti saya seperti ini, seperti tadi. Itu mempraktekannya pakai apa? Mempraktekannya? Iya. Untuk menunjukkan membersihkan payudara itu pakai apa? Nah, di situ sebenarnya ada video edukasi. Diputar. Iya. Terus ininya ngasihnya gimana ya? Ini saya pas jelas. Jadi saya datang pasien, saya memberikan ini. Ini pertama kali sebelum diedukasi gitu ya? Iya. Jadi ibunya sambil melihat yang ada di sini. Nah, ini kan memang tahap-tahapnya ini berarti Anda sebelum menjelaskan pasien lihat ini. Gitu. Iya, sudah melihat itu Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya putarkan di video edukasi itu. Oke. Jelas. Oke. Good job ya. Jalan duduk silah. Jadi kalau gitu saya yakin Anda bisa melakukan. Iya. Oke. Anda penyuluhan itu tangan kosong atau bawa sesuatu nih? Bawa Bu, materi. Materinya sama ini, cuma ada di file yang tadi belum dikasih lihat ke saya. sebenarnya materinya sama sih. Dari webnya. Ini program di rumah ini outputnya ini. Ini leafletnya. Jadi saya bikin 2 karena nggak muat kalau untuk materi langsung 2. Nanti kepadatan jadi nggak fokus membaca orang. Terus yang home programnya kayak apa nih? Contohnya kayak apa? Jadi Ini cuma di satu kertas ini aja? iya kan mereka udah bawa buku tulis Bu. Sebenarnya mereka udah bawa buku tulis, cuman kan tulisan kita kadang kurang kurang rapi gitu loh Bu. Ini berarti kayak mirip lembar checklist kalau gitu ya? Checklist yang dilakukan Saya lingkarin dulu Bu. oleh anak kan? Tapi orang tua yang ini ya? Orang tua tuh yang berperan. Soalnya kadang kalau meskipun kita sudah ngasih PR di buku tuh kadang nggak ditulis gitu loh Bu. Jadi nanti disubmit ke mbaknya? Iya. Bukannya ini tiap berapa minggu nih? Kan setiap pertemuan seminggu sekali tuh Bu. Oh berarti setiap minggu kasih ini 1. Ininya beda-beda berarti? Biasanya beda-beda? Iya. Nanti kalau ada perkembangan kan ini nggak semuanya anak bisa Bu. Jadi misalnya anaknya bisa ngikutin instruksi, sudah ngikutin instruksi baru ngikutin gerakan. Kadang dia belum bisa ngikutin gerakan. Bisa menamakan belum bisa, memahami gambar dulu, nunjuk gambar ini. Misalnya ini gambar ayam sama ikan, mana yang ayam? Anaknya nunjuk udah bisa belum? Kalau misalnya belum bisa, kita kasih PR lagi. Ini satu gini ya, satu halaman ini. Ini Iya. untuk berapa kali pertemuan? Diharapkan dikuasai anak itu berapa Kalau kali? bisa 4 kali. 4 kali pertemuan. Karena Harus habis menguasai ini itu, semua. iya, karena habis itu konsul dokter kan Bu harus ada perkembangannya. Tapi Oh selama ini jadi ini kerjasamanya sama dokter anak juga ya? dokter yang medik. Remedi. Iya. Soalnya kalau cuma di buku tulis tuh kadang nggak dibaca sama orang tua. Iya. Tapi ini nanti yakin nggak lembar ini nggak hilang? Karena ini cuma selembar loh Mbak. Kenapa mbaknya nggak bikin aja itu macam buku ya, kayak rapot gitu kan? Di buku. Iya, ini saran aja ya. Oke. Karena kalau kayak gini Mbak, namanya orang tua itu banyak yang lupa loh ya. Iya banyak yang hilang. Kalau di buku kan enggak. Paling enggak itu Anda bikin sederhana aja lah ya. Bukunya mungkin barangkali ada jilid spiral atau apa, yang jilid lakban itu bisa juga ya. Kalau nggak buat aktualisasi tidak masalah ya. Tapi ya yang bagus lah ya, kasih ke orang tua gitu ya. Kalau di buku kemungkinan besar akan bisa dipantau ya. Misalkan ini kan 4 minggu nih, nanti 4 minggu kan baru lagi, 4 minggu baru lagi kan bisa pantau ininya ya. Kalau kayak gini kemungkinan ini seminggu hilang kayak gitu. Cocok kan dulu ya. Iya. Coba deh praktekkan deh Pak, penyuluhannya kayak apa?
Maksudnya mandinya Saya ditempelin tempel di di papan mading. Ini materinya nanti berubah-berubah atau gimana? Sama ini Bu, sebenarnya isinya sama karena leaflet kan nggak saya bagi semua yang ada Ya. kemarin. Nah kalau mading ini kan udah ditempel jadi siapa Ya, yang selesai tapi datang. nanti masa ini nggak diupdate madingnya, kontennya. Kan isu terbaru di bidang terapi bicara. Nanti ganti lagi dong. Ya. Maksudnya waktu aktualisasi ini. Oh, tapi nanti setelah aktualisasi lanjut kan? Insya Allah. Wah, itu lanjut ini. Iya. Oke Mbak, praktekan Mbak, penyuluhannya gimana Mbak? Kamu pakai apa? Pakai ini dah. Kalau pakai ini pegang ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Octavian Nurulya. Saya selaku terapi bicara di ruangan terapi bicara RSKD. Kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang materi perkembangan bahasa bicara dari usia perkembangan bahasa bicara pada anak usia 0 sampai 7 tahun. Saya akan menampilkan keterampilan bahasa dan bicara pada usia 0 sampai 6 bulan ini. Keterampilannya ada mengulangi suara yang sama, kemudian kemampuannya bisa tersenyum bila diajak berbicara, mengenali suara manusia, melokalisasi suara dengan cara menolehkan kepala bayi, terus mendengar pembicaraan. Yang kedua, keterampilan bahasa bicara usia 7 sampai 12 bulan ini responnya dapat merespon untuk permintaan yang sederhana, mengerti dan memberi respon terhadap namanya sendiri ketika dipanggil, mendengarkan dan meniru beberapa suara yang didengar. Oke, ini setelah semua materi selesai gimana? Anda menutupnya gimana? Oh iya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas grogi saya di sini. Ini di depan orang tua tapi grogi nggak ini? Enggak sih Bu, kalau orang tua saya masih yakin. Loh, ini kan cuma orang tuanya cuma 2 aja. Masa sosialisasi kita nggak dikasih waktu untuk bertanya? Ya, maksudnya saya pemaparan dulu, terima kasih, baru saya mau buka tanya jawab. Ya, gimana? Ada Mbak Salma tadi gimana? Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi yang telah saya sampaikan? Ya Bu, saya kurang jelas nih untuk materi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Coba Ibu jelaskan lagi. Yang mampu mengucapkan kurang lebih 13.000 kata, itu kata apa aja Bu? Kalau 5 tahun itu kan enggak, kata-katanya cuma enggak hanya kata benda saja, ada kata kerja, ada bisa bercerita, ceritanya lengkap. Itu kata-katanya bisa nyusun kalimat tuh enggak hanya itu aja sih Bu. Cuma 13.000 kata itu bisa ditotal dari misalnya makan, minum, terus kata benda, transportasi, buah, hewan, kayak gitu sih. Bisa dihitung, nanti bisa ditulis. Waduh, pakai kalkulator 13.000 ini soalnya ya. Oke, langsung bisa bercerita ya.